Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Zendi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anakku, terutama kelas 8A yang sampai sekarang masih di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi. Jadi nanti di minggu ini kita masih melanjutkan materi. Di materi yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem ekskresi, maka di minggu ini kita akan melanjutkan di sistem ekskresi. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai ginjal dan kulit, nah nanti akan ditambah lagi ada sistem ekskresi hati. Jadi totalnya nanti ada ginjal, hati dan kulit ya. Ada satu lagi sebenarnya yaitu sistem pernafasan, tapi di sistem pernafasan kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian untuk minggu depan insya Allah akan dilaksanakan penilaian tengah semester khusus untuk mapel IPA ya. Untuk mapel yang lainnya nanti akan menyusul karena sesuai dengan guru mapel masing-masing. Insya Allah nanti saya akan tetap memantau dan memintakan materinya dari berbagai mata pelajaran yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu mengenai sistem ekskresi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk anak-anak semuanya yang di rumah, siapkan alat tulisnya ya, sehingga nanti ketika Ustadz menjelaskan bisa disambi untuk menulis, sehingga nanti bisa dipelajari di kemudian hari sehingga tidak lupa. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Baiklah, kita mulai saja untuk materi sistem ekskresi ini. Saya akan coba kembali mereview ya, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai ginjal dan juga ada kulit ya. Nah, sekarang kita coba review dari awal lagi. Jadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu selalu ada yang namanya metabolisme. Nah, setelah ada proses metabolisme, maka akan mengeluarkan zat-zat sisa ya. Nah, zat sisa itulah nanti yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian berbeda lagi, jika tadi kita mengenal ekskresi adalah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh, ada lagi yang namanya sekresi. Nah, zat sekresi ini adalah pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, misalnya ada hormon, lalu ada lagi enzim, dan lain sebagainya. Kalau ekskresi tadi harus dikeluarkan, jika tidak dikeluarkan maka akan menjadi bibit penyakit di dalam tubuh kita, karena itu adalah mengandung kotoran. Kemudian ada lagi yang namanya defekasi. Nah, defekasi ini adalah pengeluaran sistem pencernaan. Jadi kotoran yang dikeluarkan melalui sistem pencernaan itu adalah defekasi. Contohnya di sini adalah tinja ya. Nah, kemudian di dalam sistem ekskresi ini kita akan mengenal 4 organ yang bekerja pada sistem ekskresi, yaitu yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini akan menghasilkan urin atau air kencing. Kemudian ada paru-paru. Untuk paru-paru ini akan mengeluarkan atau mengekskresikan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada kulit. Nah, kalau kulit ini akan mengeluarkan namanya keringat. Sedangkan hati akan mengeluarkan urobilin dan sterkobilin. Nah, hati ini mengeluarkan urobilin dan sterkobilin. Apakah yang dinamakan urobilin dan sterkobilin? Untuk urobilin adalah zat pewarna yang dihasilkan oleh sel darah merah yang sudah membusuk. Karena usia sel darah merah itu sekitar 100 sampai dengan 120 hari. Sehingga jika sudah busuk harus dikeluarkan melalui hati. Nah, hati ini akan memproses menjadi urobilin yang nantinya akan disalurkan atau dikeluarkan melalui urin kita, sehingga urin kita akan berwarna kuning kecoklatan atau bisa sampai merah ya, tergantung tingkat atau kadar urobilin di dalam urin. Kemudian sterkobilin juga sama, ini juga hasil pemecahan dari sel darah merah. Hanya saja sterkobilin ini dikeluarkan melalui feses kita atau tinja ya. Makanya kenapa feses atau tinja kita itu berwarna kuning atau coklat sampai kemerahan, tergantung kadar tinggi rendahnya sterkobilin di dalam feses.
Oke, selanjutnya kita yang pertama akan mempelajari mengenai ginjal. Nah, ginjal ini adalah penghasil urin. Nah, ginjal ini berjumlah sepasang ya, terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, jadi ginjal kita ada dua, di sebelah dexter ya atau kanan, dan sinester atau sebelah kiri. Nah, letaknya di rongga tubuh dan di bagian dorsal atau punggung. Jadi letaknya ada di bagian samping, bagian samping di sebelah belakang ya. Nah, dan ginjal ini memiliki ukuran atau ketinggian yang berbeda-beda. Jika di sebelah kanan ini ginjalnya lebih rendah ya, lebih rendah, sedangkan di ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi dibandingkan ginjal sebelah kanan. Nah, kenapa ginjal sebelah kiri dan kanan itu berbeda? Nah, karena di sebelah kanan ginjalnya itu tertekan oleh organ hati yang berada di rongga perut sebelah kanan atas ya. Jadi tertekan oleh organ hati sehingga ginjal kanan akan lebih rendah dibandingkan oleh ginjal kiri. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah struktur anatomi dari ginjal. Nih, secara umum ginjal ada dua ya, ada di kanan dan di kiri. Nah, kemudian ini adalah bagian ginjalnya. Kemudian di sini ada namanya ureter. Nah, ureter ini adalah penghubung atau saluran yang menghubungkan hasil urin tadi yang nantinya akan disalurkan melalui ureter dan ditampung di kandung kemih. Nah, setelah tertampung di kandung kemih, jika kandung kemih ini sudah mulai penuh terisi dengan urin, maka disitulah kita akan merasakan ingin ke belakang gitu ya, ingin kencing ke belakang. Nah, uretra inilah nanti dimana air kencing ini atau air urin ini akan dikeluarkan. Jadi uretra ini bisa dikatakan sebagai kerannya ya, keran untuk mengeluarkan urin yang sudah terkandung atau urin yang sudah tertampung di dalam kandung kemih. Kemudian jika ginjal kita seksio gitu ya, kita belah, maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi bagian-bagian ginjalnya akan terlihat seperti ini. Di bagian paling luar atau lapisan paling luar ini namanya korteks. Ini adalah korteks. Kemudian di dalam dari korteks itu ada namanya medula pelvis ya, atau medula renalis sama saja. Kemudian akan masuk ke dalam lagi, di sini ada yang namanya arteri dan vena, dan di situ ada yang namanya pelvis ya, pelvis renalis. Nah, arteri vena ini adalah nanti yang menyalurkan sel-sel darah merah yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk diolah menjadi urin ya. Kemudian ada lagi di sini ureter. Nah, ureter ini adalah saluran yang akan menghubungkan pelvis renalis untuk menyalurkan urin yang sudah jadi dan akan ditampung di kandung kemih. Nah, selanjutnya jika kita perjelas lagi atau kita perbesar lagi ya, di bagian nefron sini ya, di bagian ginjal yang paling dalam ini ya, di bagian korteks renalis dan medula renalis ini akan diperbesar. Nah, sehingga akan terbentuk seperti ini. Akan berbentuk seperti ini. Nah, disinilah nanti dimana terjadi yang namanya proses pembentukan urin ya. Jadi nanti di sini ya, yang paling besar ini kita bisa lihat gambarnya di sini ada yang namanya glomerulus. Nah, glomerulus di sini akan terjadi proses filtrasi. Jadi nanti darah yang masuk kemudian disaring oleh glomerulus. Kemudian nanti akan dihasilkan yang namanya urin primer. Nah, setelah menjadi urin primer, maka akan dilanjutkan lagi masuk ke dalam tubulus proksimal ya. Nah, di dalam tubulus proksimal ini ada yang namanya proses reabsorpsi atau penyerapan nutrisi-nutrisi yang tadi belum tersaring oleh glomerulus. Nah, nutrisinya apa saja? Ada banyak sekali ya nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam darah kita. Yang pertama ada glukosa, ada ion-ion, ada kalium, ada natrium, dan lain sebagainya. Itu diserap oleh tubulus contortus proximal, di mana di situ terdapat proses yang namanya reabsorpsi. Kemudian setelah melakukan penyerapan, maka hasil serapan dari tubulus proximal ini atau pada proses reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder ya. Kalau tadi di glomerulus menjadi dari darah menjadi urin primer, kemudian di tubulus proksimal pada proses reabsorpsi akan menghasilkan
urin sekunder. Kemudian dari sini, dari tubulus proksimal disalurkan melalui lengkung Henle namanya nih ya. Ini seperti tikungan, seperti lengkungan, makanya dinamakan sebagai lengkung Henle. Nah, dari lengkung Henle ini akan disalurkan menuju ke tubulus contortus distal atau tubulus distal. Nah, di tubulus distal inilah nanti akan terjadi proses pengeluaran ya, namanya augmentasi. Nah, selain proses pengeluaran juga terdapat proses penyerapan nutrisi-nutrisi yang tadi belum terserap atau yang tadi masih terlewat di tubulus proksimal. Nah, pada tubulus distal ini akan dihasilkan yang namanya urin yang sesungguhnya atau urin yang biasa kita keluarkan melalui air kencing itu ya. Nah, kemudian nanti setelah menjadi urin sesungguhnya akan disalurkan melalui ureter dan masuk ke dalam kandung kemih. Nah, setelah masuk ke dalam kandung kemih, maka urin akan dikeluarkan melalui uretra, begitu ya. Oke, semoga anak-anakku paham. Nanti kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, mungkin bisa sambil di pause ya, karena kan nanti saya akan upload di YouTube. Kemudian itu tadi adalah proses pembentukan urin pada ginjal. Nah, selanjutnya macam-macam penyakit pada ginjal itu ada banyak sekali ya. Kemarin mungkin belum sempat saya sampaikan ya. Jadi macam-macam penyakit pada ginjal, misalnya kita kenal yang namanya gagal ginjal ya. Gagal ginjal adalah ketidakfungsian atau berhentinya fungsi ginjal sehingga darah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bisa disaring. Nah, ketika darah kita tidak bisa disaring atau difiltrasi, maka akan menumpuk di dalam tubuh, terutama di bawah jaringan kulit, sehingga inilah yang menyebabkan banyak sekali penyakit ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau sudah gagal ginjal otomatis sudah sangat sulit ya untuk diobati, karena harus bergantung kepada mesin cuci darah atau bisa juga dengan transplantasi ginjal ya, dengan menanamkan ginjal yang baru dari donor ke resipien untuk ditanamkan ginjal yang baru agar ginjalnya bisa berfungsi kembali. Kemudian ada yang lain lagi, misalnya seperti kencing batu. Nah, kencing batu ini itu adalah disebabkan karena kita sering sekali menahan kencing. Nah, itu salah satu faktornya ya, menahan air kencing, sehingga air kencing ini akan terendap ya, atau urinnya akan mengendap dan menjadikan butiran-butiran kristal di dalam ginjal. Nah, ini akan mengganggu proses filtrasi, augmentasi maupun reabsorpsi. Nah, sehingga akan menyebabkan banyak penyakit juga ya di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan sinar radiasi untuk memancarkan atau memecahkan kristal-kristal batu ginjal tadi. Nah, begitu. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan bagikan ringkasan materinya ya, dari bab 1, bab 2, dan bab 3 sistem ekskresi. Saya insya Allah minggu depan saya akan bagikan sehingga nanti anak-anakku bisa mempelajarinya lewat PDF dan bisa lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah kulit. Nah, di bagian kulit ini nanti bisa dibedakan menjadi 3 ya. Ada stratum granulosum ya di sini, ada stratum corneum di bagian luar, kemudian ada stratum germinativum. Ini adalah bagian kulit epidermis. Nah, selanjutnya di bagian tengahnya itu ada yang namanya dermis ya. Di bagian tengah ini namanya dermis. Sedangkan yang di bagian bawah adalah hipodermis, bagian yang dalam daripada kulit itu hipodermis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah fungsi kulit bagi kita, bagi tubuh kita? Nah, fungsi kulit bagi tubuh kita yang pertama adalah melindungi tubuh ya. Coba kalau kita tidak punya kulit, otomatis tubuh kita tidak bisa terlindungi dong ya. Nah, jadi fungsi kulit adalah sebagai pelindung tubuh dan sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kulit juga sebagai alat ekskresi, alat mengeluarkan keringat ya, alat untuk mengeluarkan keringat dan zat-zat sisa yang sudah tidak bisa dibutuhkan oleh tubuh kita lagi. Nah, keringat ini kandungannya ada banyak sekali ya. Ada air atau H2O, kemudian ada garam, kemudian ada urea.
Nah, kemudian kalau kita lihat lapisan struktur kulit manusia ini, kita bisa lihat jaringan yang paling luar itu apa namanya? Namanya adalah epidermis. Nah, di dalam epidermis ini terdapat 3 bagian, ada stratum corneum, ada stratum granulosum, dan stratum germinativum. Jika stratum corneum ini adalah kulit ari atau kulit yang paling luar. Nah, kalau anak-anakku semuanya pernah kulitnya mengelupas ya, atau pernah kapalan, nah itu adalah yang terkelupas adalah stratum corneum, yaitu kulit arinya. Kemudian ada lagi stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini adalah stratum atau lapisan kulit yang memiliki pigmen melanin. Nah, apakah itu pigmen melanin? Pigmen melanin adalah penghasil warna ya. Jika pigmen melaninnya itu didominasi oleh warna putih, otomatis kulit kita akan berwarna putih. Sedangkan jika pigmen melanin kita didominasi oleh warna coklat, maka kulit kita juga akan menjadi coklat. Kemudian yang terakhir adalah bagian paling bawah dari epidermis adalah stratum germinativum. Nah, stratum germinativum ini adalah sel atau jaringan yang hidup atau jaringan yang baru, lapisan yang baru. Jadi misalnya seperti ini, kalian pernah jatuh kemudian tangan kalian lecet. Nah, ketika tangan kalian lecet, otomatis kulitnya akan mengering dan mengelupas dan akan timbul kulit yang baru. Nah, itulah yang dinamakan sebagai stratum germinativum. Nah, kemudian kalau tadi di bagian luar adalah dermis, kita beralih ke bagian yang tengah. Nah, di bagian tengah ini adalah dermis. Nah, di bagian tengah ini banyak sekali bagian-bagiannya ya. Ada namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini nanti akan mengeluarkan minyak melalui rambut kulit yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Kemudian ada lagi namanya kelenjar keringat. Nah, inilah kelenjar yang nanti akan melakukan zat-zat sisa kita seperti urea, garam, dan H2O atau air. Kemudian kita masuk ke dalam lagi, ada namanya hipodermis. Ini adalah bagian paling dasar kulit kita. Nah, di jaringan di paling dasar kulit kita, di hipodermis ini ada yang namanya kelenjar adiposa atau kelenjar lemak. Nah, fungsi dari kelenjar lemak ini adalah untuk menyimpan zat-zat sisa makanan kita ya, sebagai bagian dari sumber energi. Kemudian juga bisa sebagai penghangat tubuh kita. Nah, makanya kenapa orang yang gemuk itu biasanya lebih tahan dingin dibandingkan dengan orang-orang yang kurus. Kemudian di dalam jaringan atau di dalam lapisan hipodermis ini juga ada yang namanya sel saraf. Nah, sel saraf ini nanti akan berkaitan dengan sistem indera kita, sistem perasa kita, sistem peraba ya. Kemudian ada lagi di dalamnya adalah pembuluh darah. Ini sudah jelas ya, di dalam tubuh kita sudah ada pembuluh darahnya. Di bawah kulit ya ada vena dan juga ada arteri. Kemudian yang terakhir kita akan membahas, sebelumnya ini ya penyakit-penyakit atau kelainan pada kulit itu ada banyak sekali. Misalnya ada jerawat ya, jerawat. Nah, kita kan pernah, apalagi anak-anakku semuanya masih dalam masa pubertas, biasanya banyak timbul jerawat. Nah, jerawat ini disebabkan karena tersumbatnya lubang pori-pori ya. Karena di bagian luar kulit, di bagian kulit paling atas itu ada yang namanya pori-pori. Nah, ketika pori-pori itu tersumbat oleh kotoran ataupun benda-benda asing, maka kelenjar minyak ataupun kelenjar keringat kita yang keluar itu akan tersumbat. Nah, disitulah nanti yang menyebabkan kita bisa berjerawat di bagian muka. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hati. Nah, sistem ekskresi hati. Nah, hati ini adalah nanti hati akan mengolah sel darah merah yang telah rusak. Kenapa sel darah merah itu bisa rusak atau bisa tua ya? Karena sel darah merah itu punya umur atau punya usia. Berapa usianya? Usia sel darah merah atau eritrosit adalah sekitar 100 sampai dengan 120 hari di dalam tubuh kita. Nah, jika sudah lebih daripada itu, maka sel darah merah akan dikeluarkan dalam bentuk urobilin dan stercobilin tadi melalui urin dan feses. Nah, sel darah merah ini terdapat atau dirombak menjadi sel-sel histosit. Nah, karena sudah tua atau sudah mati begitu ya, sudah busuk sel darah merahnya, eritrositnya, kemudian diubah menjadi sel-sel histiosit. Nah, kemudian akan menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Nah, globin ini adalah seperti protein ya, itu akan diserap oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Kemudian zat besi ini akan kembali lagi menuju
sumsum tulang belakang kita untuk dihasilkan eritrosit lagi yang baru, sel-sel darah merah lagi yang baru. Kemudian hemin, nah hemin inilah nanti yang akan diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah hemin ini akan diubah yang pertama menjadi bilirubin ya, menjadi bilirubin, kemudian diubah lagi menjadi jadi urobilin dan urobilinogen, kemudian diubah lagi menjadi bilirogen dan diubah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah hemin ini akan menghasilkan urobilin yang dikeluarkan melalui air kencing kita atau urin kita. Kemudian sterkobilin akan diubah atau dikeluarkan melalui feses kita. Makanya kenapa urin dan feses kita berwarna kuning sampai kecoklatan, itu disebabkan karena zat urobilin dan sterkobilin yang dihasilkan oleh sel-sel darah merah yang sudah busuk dalam bentuk hemin ya. Nah begitu. Jadi itulah sistem ekskresi kita, banyak sekali dan tentunya sangat kompleks. Nah untuk materi lebih lanjutnya, untuk materi lengkapnya, insya Allah Ustadz akan berikan minggu depan ya. Saya akan berikan rangkumannya mulai dari yang pertama nanti ada tekanan zat, yang bab pertama, kemudian yang kedua adalah sistem pernafasan, kemudian yang terakhir adalah yang sekarang adalah sistem ekskresi. Nanti saya akan jadikan PDF jadi satu, dan itu mohon dipelajari untuk anak-anakku semuanya yang masih di rumah, sehingga nanti ketika mengerjakan penilaian tengah semester bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Syukur-syukur minimal bisa mendapatkan 80 ya, sehingga nanti ketika ujian kenaikan kelasnya ya, penilaian akhir semesternya, PTA-nya bisa terbantu oleh nilai dari PTS hari besok ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti untuk soalnya insya Allah akan saya buatkan pilihan ganda ya, dengan tingkat kesulitan yang ya bisa dikatakan mudah lah. Insya Allah bisa dikerjakan dengan baik untuk anak-anakku yang sekarang masih daring di rumah. Kemudian harap dikerjakan karena ini sifatnya wajib ya, penilaian tengah semester untuk minggu depan, dan insya Allah akan disusulkan materinya di minggu depan yang lebih lengkapnya. Begitu saya akhiri video singkat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.